Giso. Henshin! Kemarin, syukur aja Ana bikin video bahas preview untuk episode kali ini. Karena ternyata banyak poin penting yang selaras dan dibahas di sini juga. Episode yang cukup dinanti ya, karena akan ada kemunculan dari Nox Knight. Sekaligus juga episode kali ini banyak mengungkap rahasia yang asik buat kita bahas. Otomatis, pembahasan di video kali ini juga bakalan asik banget guys. Ini mohon maaf ya kalau misalkan ada suara hujan guys. Dari tadi hujan gak berhenti-berhenti nih. So, sudah siap guys? Langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-12. Di mimpi kali ini, Baku itu berada di sebuah tempat penelitian antariksa, yaitu CSDC ya, yang merupakan singkatan dari Cosmos Space Discovery Center, bersama dengan seorang bocil bernama Issei Seiya. Mereka itu berdua sedang melakukan simulasi menjadi seorang astronot dan terbang di luar angkasa di sebuah ruangan tanpa gravitasi yang jadi salah satu fasilitas di Discovery Center tersebut. Ini Ana curiga baju astronotnya yang dari seri Forze nih ya, terus dipermak lagi dikit biar bisa dipakai sekarang. Soalnya mirip banget kan? Berarti belasan tahun lalu tuh ya. Si bocil yang bernama Issei Seiya tadi juga bercita-cita agar bisa menjadi astronot. Ini kan dunia mimpi ya, membuat kita juga langsung menduga di awal kalau pemilik mimpinya adalah si bocil ini. Tapi kejadian super gawat langsung terjadi di sini, di mana ada sebuah meteor besar yang siap menghantam bumi. Ini juga yang jadi judul misi di 2 episode mendatang, Prevent the Meteor Strike. Jadi meteor besarnya itu hampir segede planet kali itu ya, dan masih OTW itu. Tapi ada beberapa bongkahan meteor lain yang jatuh ya, membuat Baku juga harus beraksi menahan bongkahan meteor yang jatuh tersebut. Soalnya walau bisa dibilang remehan atau bongkahan, ya tetap aja gede kan ya. Nggak kebayang itu meteor utamanya yang segede planet menghantam bumi nanti gimana ya. Beraksilah Baku dengan Capsem yang baru dia dapat di 2 episode sebelumnya, yaitu Barrier Capsem. Skenarionya dia itu bakalan nahan bongkahan ini dengan bantuan kekuatan dari si Capsemnya, tanpa harus berubah jadi wujud Rider. Tapi datang Nox mengganggu dan menembak barrier Capsemnya si Baku. Nox itu lebih seperti memperingati di sini ya, di mana Baku itu tidak boleh terlalu bergantung sama kekuatan mimpi dan memberitahu soal kengerian Capsem. Memang setelah ditembak ya, ada reaksi yang nggak biasa gitu dari si barrier Capsem ini, dimana seperti ada sesuatu yang lempas dan jumpalitan dan terbang-terbang gitu. Nah, soal ini tenang guys, bakalan kita bahas karena langsung dijelasin terang-terangan di episode kali ini. Karena dihalangi sama Nox ya, bongkahan meteornya ya jadi berhasil jatuh dan menghantam keras salah satu daratan. Barulah Baku itu diberitahu oleh salah satu peneliti di Discovery Center tersebut kalau bakalan ada meteor raksasa yang sedang menuju ke bumi. Dan waktu sampai meteor tersebut menghantam bumi diprediksi akan terjadi dalam waktu 48 jam dari sekarang. Jika terjadi, ya udah kiamat dan semua manusia akan musnah. Kalau dihitung dari waktu Baku sekarang dan mengalami mimpi ini, Baku itu punya waktu 2 hari sebelum jam 7 pagi untuk menghindari agar ini tuh tidak terjadi. Jatuhnya salah satu bongkahan meteor tadi di dunia mimpi tentu ya berdampak di dunia nyata juga, di mana di area pusat antariksa tiba-tiba muncul sebuah kawah misterius. Ya jelas ini gara-gara bongkahan meteor di dunia mimpi tadi, di mana hasil hantamannya membentuk seperti kawah. Kalau di dunia nyata, ya tiba-tiba ada kawah aneh. Nah, padahal itu kan dari meteor asal-usulnya ya. Nah, soal gentingnya ini disampaikan juga langsung ke Fujimi-san dan juga Mbak Nagumo oleh Baku ya. Dan solusi untuk saat ini dan tindakan paling dekatnya ya mencari pemilik mimpinya itu siapa. Terus cari juga pintu hatinya. Tentu ya biar dapat clue lagi dari si lubang pintu hati si pemilik mimpi ya. Gak cuman ini aja hal yang disampaikan sama Baku, tapi soal Odaka Kensei yang sering dia jumpai dengan nama Nox di dunia mimpi juga disampaikan ke Pak Fujimi. Karena kan Odaka Kensei ini kan mantan rekan kerja si Pak Fujimi ya. Jadi ya menurut Ana si Pak Fujimi berhak lah untuk tahu juga ya. Setelah dikasih tahu soal Odaka ini yang di dunia mimpi bekerja sebagai agent dan berkoalisi dengan Nightmare, Fujimi-san ini tuh kayak langsung ngebantah ya. Karena Odaka Kensei yang dia kenal itu tidak begitu. Odaka Kensei yang dia kenal punya rasa keadilan yang tinggi. Bahkan mungkin ya, yang bikin sekarang Fujimi-san itu percaya sama Black Case dan juga Nightmare, ya gara-gara Odaka Kensei awalnya. 3 tahun lalu, saat masih bekerja bersama ya di kepolisian, Odaka Kensei itu membuat gambar dari Nightmare yang dia lihat di mimpinya. Apakah Nightmare ini bakalan keluar lagi nih di episode mendatang? Kayak gabu dong ya si Bang Yanto gambar si Nightmare itu ya, terus ya keluar. Ya tentu pas saat ini ya Fujimi-san itu nggak percaya ya. Pas di sini kelihatan banget Odaka Kensei-nya itu kayak orang baik-baik banget.
Beda gitu sama pas dia ketemu sama Atsumi Taro kemarin yang minta dibuatin lukisan itu. Kemarin kan agak terlihat picik ya. Nah, dari kata-katanya juga, semoga cuman aku yang mengalami mimpi buruk ini, tapi aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Para nightmare tidak boleh seenaknya merusak mimpi orang. Kata-katanya udah kayak protagonis banget gitu ya. Berarti dia ada harapan agar dia aja gitu yang mengalami dan dia aja yang menanggung gitu. Jangan sampai ada orang lain yang juga ikut kena, bahkan ketemu nightmare dan ngerusak mimpi orang tersebut. Nah, lantas apa yang merubah personality dari Odaka Kensei? Jadi sabar ya, kita bahas di akhir. Pokoknya nonton aja sampai habis. Pak Fujimi jadi ada alasan lah untuk menolak percaya sama kata-kata Baku ya. Apalagi ngomongin soal nightmare ini kan. Tapi banyak yang berkomentar, penonton ini agak pada sebel nih sama Fujimi-san ya. Karena kerasa agak gerasak-gerusuk katanya dari kemarin. Tapi menurut Ane, di bagian ini sedikit reasonable lah. Karena kan dia udah mendengar sendiri teman-teman ya dari telinga dia ya. Soal Odaka Kensei dan juga kesaksian nightmare-nya itu. Ya intinya ya Pak Fujimi masih ngebela si Nox lah ya. Tapi di sini ada penyesalan juga dari Pak Fujimi karena dia itu terlambat percaya soal ini sama kata-katanya Odaka Kensei. Andai dia percaya lebih cepat, dia itu bisa nolong Odaka Kensei sebelum dia menghilang tanpa jejak ya, seperti sekarang. Ya Fujimi dulu itu ya seperti orang-orang di sekeliling Fujimi sekarang yang gak percaya sama Black Case, dan Fujimi sekarang seperti Odaka Kensei dulu. Mbak Nagumo istriku juga udah ada tanda-tanda mulai percaya nih sama Black Case dan juga Nightmare ya. Karena dia itu punya dugaan kalau versi dunia nyata dari Odaka Kensei itu ya masih hidup dan ada di suatu tempat. Case-nya ya sama seperti Nemu, Odaka itu tertidur dan terjebak di dunia mimpi dengan nama Nox ya. Jadi kepercayaan ini tuh mulai muncul gara-gara Black Case kemarin, dimana dengan jelas Mbak Nagumo itu ngeliat badan Pak Atsumi Taro yang berjamur di dunia nyata itu pulih karena si Baku itu udah ngalahin Nightmare-nya di dunia mimpi. Nah ini good point nih. Kemarin Anda sempat bahas kan, ya konyol sih kalau Mbak Nagumo masih nggak percaya gitu ya. Itu buktinya udah jelas-jelas ada di depan matanya dia. Jujur dari awal Zetsu tayang udah mulai jenuh gitu sama Mbak Nagumo yang denial untuk manjang-manjangin durasi kayak begini ya. Jadi ya nggak ada developmentnya juga berasanya ya. Tapi sekarang langsung ada after effect-nya yang diperhatikan ya. Ya udah jadi good point juga di sini ya. Wajib lah kita puji. Lanjut ke Baku yang mau ngegacha Capsem di Capsem Dropper, tapi masih galau karena pertemuannya dengan Nox sebelumnya yang memberikan Baku itu peringatan. Apalagi ada reaksi nggak biasa gitu ya dari Capsemnya yang jelas-jelas Baku juga pasti lihat lah dengan mata kepala sendiri. Nah, alhasil gimana? Gak ada Capsem yang keluar dari si Capsem Dropper setelah digacha sama Baku. Loh, kok kosong? Dijelaskan oleh Komandan Zero, ini dipengaruhi karena kondisi hatinya si Baku. Bakunya lagi galau dan banyak pikiran, ya udah makanya nggak keluar kan. Kepikiran juga pasti sama kata-katanya Nox. Nah, ini juga Anda bahas pas preview kemarin guys. Dimana di Scan Terebikun kan dijelaskan ya, Capsem itu tercipta lewat alam bawah sadar yang ngegacha Capsem tersebut. Membuat Anda tuh jadi berprediksi, oh recovery Capsem itu muncul gara-gara Nemu kan. Apakah alam bawah sadar Nemu itu menginginkan kesembuhan untuk tubuhnya di dunia nyata sehingga Capsem yang muncul itu punya tema tersebut, recovery. Nah, selama ini Baku itu cuman bergantung sama kekuatan Capsem baru terus gitu ya di setiap misi ya. Jadi Komandan Zero kayak agak menantang nih, kenapa nggak coba pakai kemampuan lu sendiri aja sekarang. Di dunia nyata, Baku itu mencari si bocil bernama Isiseiya ya di sebuah sekolah dasar. Ketemu dan setelah dilihat dari kejauhan, si bocil ini lagi diceng-cengin sama temen-temennya gara-gara ngomongin soal meteor yang mau nabrak bumi. Dan pas ketemu sama si Baku, loh si Isi kok nggak kenal. Bikin Anda juga jadi mikir lagi guys, masa bukan si bocil ini pemilik mimpinya? Tapi gara-gara mau ditabrak truk dan diselamatkan oleh Baku dengan barrier Capsem, barulah si Isiseiya ini tuh inget sama Baku. Lebih tepatnya sih inget sama Bakunya karena Baku ngomongin kata-kata yang sama seperti di mimpinya si Isi, yaitu soal mimpi yang jadi kenyataan ya. Nah, Capsemnya ternyata bisa dipakai juga guys di dunia nyata nih. Pertama kali juga berarti ya ini si Baku pakai Capsem di dunia nyata ya. Jadi ya konsekuensi sehabis berbuat baik ya masih ada, masih diperhatikan di sini, di mana Baku itu langsung dapat sial, kepalanya kejedot sama bola sampai pingsan. Nah, setelah siuman, Baku itu lanjut berbincang dengan si Ishii ini ya, dan ada Minami juga di sini. Di mana si bocil ini tuh cukup tahu banyak soal astronomi dan luar angkasa karena ya memang suka. Secara kalkulasi di dunia nyata ya, memang ada kemungkinan meteor itu bakalan nabrak bumi, tapi di tahun 2030, 5 tahun dari sekarang, dan kemungkinannya itu cuma 1% guys. Nah, langsung prediksi dikit ya, jangan-jangan isi pintu hati terakhir ya si Isiseiya ini tuh meteor yang beneran nabrak bumi lagi. Sama aja kayak Fujimi beneran pengen itu ya apa namanya kantor polisi meledak lah dan lain-lain ya. Ya walau masih kecil, si bocil bernama Isiseiya ini juga udah banyak baca buku tentang astronomi. Nando demo
Awas nanti dikira ajaran sesat dan menantang Tuhan ya. Tapi situasinya saat ini, si Ishii ini tuh skeptis gitu sama cita-citanya menjadi astronot. Makanya Baku di sini yang masuk gitu untuk memberikan motivasi agar jangan berhenti bermimpi. Memang sejauh ini karakter Baku yang masih sangat minim development, tapi lewat scene ini ada pendekatan yang hangat lah yang dilakukan sama Baku. Dimana kan pendekatan ke anak kecil seperti ini tuh terakhir terjadi di episode 1 ya, dimana Baku itu berusaha nyelamatin bocil yang mau diculik sama om-om itu. Nah ini cukup refreshing juga nih, karena di case kali ini pemilik mimpinya itu bocil dengan mimpi dan cita-citanya. Kemarin kan orang gede mulu gitu ya, dan case-nya juga berasa detektif banget ya. Nah lewat pembicaraan ini, Baku itu mendapatkan clue soal lokasi pintu hati dari Issei Seiya, yaitu di sebuah planetarium yang berlokasi di dekat pusat antariksa Cosmo. Kayaknya ketertarikan Ishii terhadap antariksa itu muncul gara-gara pernah berkunjung ke planetarium ini. Nando demo. Nah, walau masih sore, Baku itu langsung buru-buru tidur untuk melanjutkan misinya di dunia mimpi. Soalnya ini kan ya pasti kejar-kejaran sama waktu juga kan ya. Kan waktunya cuma 48 jam. Jadi walau masih sore ya udah bablasin aja tidur ya. Soal Minami, beneran kata anak kemarin ya. Langsung dilanjut di episode kali ini, dimana Minami akhirnya ngebuka lemari bajunya Baku. Dan awal-awal gak merasa keheranan karena gak ada apa-apa ternyata. Tapi ada gantungan baju yang bentuknya aneh dan posisinya itu gak wajar yang menarik perhatiannya si Minami. Dan saat gantungan bajunya itu dioperasikan, kebuka deh itu Zetsu-Room, markasnya Kode ya. Dan akhirnya Minami itu ketemu sama Komandan Zero. Nah kalau menurut Ana ya, soal ini ya wajar-wajar aja, karena terlihat banget gantungan bajunya itu ya nggak wajar banget teman-teman ya. Beda sendirilah bentuknya ya. Jadi ya walau bukan Minami, siapapun orang yang ngelihat ini juga pasti bakalan penasaran dan bakal langsung kayak mencet gitu si gantungan bajunya ya. Nah mukanya memang kebingungan gitu ya si Minami ini ketika udah masuk markas, tapi sedikit kesal karena pastinya Minami pengen ada penjelasan untuk ini semua. Jadi cukup dewasa dan natural sih responnya ya. Jadi nggak lebay teriak-teriak berisik. Di mana ini? Jadi Minami sebagai sosok adik yang lebih dewasa ini ya langsung kepikiran juga sama kakaknya yang selama ini tuh kayak ngapain aja ya. Dan juga bagian sebelumnya Zero itu udah megang booster Capsem guys ya. Dimana itu katanya dia bilang belum saatnya diberikan ke Baku ya. Nah, sepertinya bakalan dilanjut lagi di episode berikutnya soal penjelasan Komandan Zero ini ke Minami ya. Ya, kita lihat aja lah. Jadi penasaran juga sama respon Minami antara jadi tambahan support yang menarik buat Baku atau malah jadi penghambat karena terlalu concernnya Minami sama kakaknya ini. Nah, gimana menurut kalian ya? Soalnya pas Anda baca komentar, ada juga loh yang terganggu gitu sama terlalu khawatirnya Minami ke Baku ini. Jadi udah cukup annoying katanya. Anda nggak menyudutkan ya, karena setiap nonton suatu tontonan, orang itu punya respon dan preferensi masing-masing lah pasti ya. By the way, muka pas ngambeknya cantik banget cok asli. Baku langsung bergegas ke planetarium di dunia mimpi ya bersama dengan Nemu. Tapi pintu hatinya nggak ketemu, udah dicari-cari juga. Hah? Apa bukan di sini ya? Udah mah nggak ketemu, ada beberapa bongkahan meteor mau jatuh ke bumi lagi. Kalau kalian perhatikan bagian ini, wah gila, ini BGM-nya bagus banget di bagian ini ya. Lumayan naikin intensitas sedikit. Nah, lagi mau hentiin meteor, lagi-lagi Baku itu dihadang sama Nox. Karena Baku jelas-jelas naik motor sama Nemu, ya Zero ada di sini juga dong. Kan motornya Zero ya. Tapi ngelihat Nox, dialognya si Zero itu cuman doang guys. Jadi bikin penasaran nih, ada apa nih antara Nox dan juga Zero? Ana yakin pasti ada nih keterkaitannya ya. Di sini ada yang diungkap lagi tipis-tipis sama Nox ya. Pertama, menanyakan ke Baku soal dia yang cuman orang biasa, tapi organisasi Kode itu memberikan misi yang gak main-main, bahkan menyangkut ancaman besar ke umat manusia. Apakah si Baku sendiri ini tuh gak merasa heran gitu? Apakah gak merasa ada yang janggal gitu? Nah, Baku bilangnya sih Kode itu organisasi yang lahir dari mimpinya dia. Jadi ingat guys ya, Baku itu punya kemampuan lucid dream. Organisasinya itu ya dia klaim ya lahir dari dia. Dan dia sendiri yang jadi agent juga hal yang wajar gitu ya. Kan dari dia sendiri semuanya. Tapi dikuak kalau organisasi Kode itu benar-benar ada di dunia nyata. Dan bahkan sudah ada jauh sebelum Baku itu lahir. Yang nyimak pembahasan Terebikon Anda kemarin, jadi ada sebuah deskripsi. Kalau tugas Nox itu menggagalkan setiap misi-misinya Kode. Bagian ini membuat Anda berpikir, kalau mungkin aja Nox itu ada di pihak yang baik, cuman caranya itu berbeda. Dan mungkin ya, kita itu bakalan dihadirkan lagi dengan premis organisasi yang korup dan punya rahasia besar di dalamnya.
Cuman emang sayang sejauh ini soal seberapa besarnya organisasi kode itu sendiri kurang diperlihatkan secara luas. Karena sejauh ini yang dilihatin ke kita ya cuman Baku dan Zero aja. Gak seperti kayak Saber gitu yang organisasi Sword of Logos-nya emang udah diperlihatkan luas sejak pertama kali Saber tayang. Jadi ada kayak pengguna pedang terdahulu, ada Master Logos yang turun-temurun, dan lain-lain ya. Kalau mereka udah berani buka kayak begini nih ya, lewat Nox, ya kita itu bisa berekspektasi akan banyak penambahan karakter setidaknya ketika nanti ceritanya itu udah masuk ke arc keduanya. Karena udah dibongkar soal si kode ini katanya. Soal balas dendam yang dimaksud sama Nox di episode kemarin setelah memulihkan si Night Invoker dengan recovery Capsem, mungkin aja ini maksudnya ke organisasi kode. Pembalasan dendam ke organisasi kode. Jadi Nox itu jadi punya misi gitu, membongkar boroknya si organisasi kode itu sendiri. Dan saga Nox sejauh ini cukup menarik sih menurut Ana ya. Berasa dia juga yang carry cerita Zetsu sejauh ini. Dan soal personality, mungkin Nox itu dibikin picik di beberapa kesempatan biar sudut pandang kita sebagai penonton ya langsung ngecap dia itu sebagai antagonisnya. Tapi bisa aja bukan setelah bagian ini. Jadi kayak ada sedikit permainan twist lah ya. Dan inilah dia debut dan aksi Nox menjadi Nox Knight. Dengan Night Invoker yang baru dipulihkan dengan recovery Capsem dan juga memasukkan erase Capsem, Nox itu berubah menjadi Nox Knight. Pose perubahannya cukup simple dan karena ini bukan rider, dia itu ngomongnya bukan henshin ya, melainkan Gisou yang artinya atau bahasa Indonesianya itu penyamaran. Sebelum ini kan udah banyak yang ngulik Zetsu Driver ya, dan ada suara yes. Nah, itu bukan yes guys, tapi erase. Nah, kayak gitu mungkin ya. Jadi kita salah nih telinganya. Jadi memang agak kurang jelas juga ya. Nah, sesuai namanya erase, makanya di sekuensnya badannya si Nox itu kayak ngilang dulu. Jadi cuman ada beltnya doang ngapung ya, terus muncul lagi udah dalam wujud Nox Knight. Baku berubah juga menjadi Zetsu Physicam Impact untuk melawan Nox Knight ya. Scene pertarungannya keren karena ya langsung pindah jadi malam-malam dan garis-garis di tubuh Zetsunya juga jadi nyala lagi. Pertarungan awal-awal sih ya kayak cukup berimbang ya, dimana kalau Anda lihat kemampuan Erase Capsem ini tuh bisa mempermudah Nox mengontrol environment-nya di dunia mimpi. Makanya dia terlihat bisa bergerak cepat dan gesit. Dan juga ya udah terlihat lah pengalaman kayaknya berbicara. Nox ini kan punya pengalaman lebih juga, dimana dia itu bisa memanfaatkan dunia mimpi sebaik mungkin lebih dari Baku. Dia sangat memanfaatkan banget lingkungannya tempat dia battle tuh kelihatan banget ya. Itu detail kecil juga yang diperhatikan di fight ini. Nah kita langsung bahas ke selanjutnya nih yang menarik ya, dimana barrier Capsem yang mau dipakai oleh Baku dihancurkan oleh Nox dengan Breakam Buster-nya. Lagi-lagi barrier ya. Hal mengejutkan terjadi di sini. Reaksinya itu sama seperti di awal-awal, kayak ada yang jumpalitan ya, dan ada yang terbang-terbang gitu. Tapi arwah yang keluar di sini mengeluarkan bentuk, dan itu adalah Nightmare. Apa ya aneh nyebutnya sekarang ya? Ya kita nyebutnya sekarang barrier Nightmare aja lah ya. Bentuk Nightmare-nya ya seperti Zetsu S-Prime Barrier, tapi nggak pakai belt di dada, dan dibikin blur-blur gitu dengan aura gelap. Setelah Nightmare-nya keluar, dia juga beraksinya liar dan brutal banget. Bahkan Baku aja di sini ikut kena serang. Baku nyerang juga Nightmare-nya punya kemampuan di pertahanannya yang kuat. Kan barrier, berasa kayak lawan diri sendiri. Nah, inilah kengerian Capsem yang dimaksud mungkin sama si Nox ya. Jadi ternyata kekuatan dari para Capsem itu berasal dari Nightmare yang terperangkap di dalamnya. Ya kira-kira begitu. Jadi kayak Pokeball juga ini. Analoginya lagi nih, jika sama seri Kamen Rider sebelumnya ya kayak Kamen Rider Blade juga bisa lah. Berarti kode itu menggunakan Nightmare agar jadi senjata untuk memperkuat agent-agent mereka. Contohnya ya Zetsu ini. Dia saat ini tuh pakai kekuatan Nightmare berarti. Sebelum episode ini juga udah cukup banyak yang berteori sih ya. Kalau nggak salah dari Terebi-kun juga ya. Kalau di dalam Capsem itu ya memang Nightmare guys. Nih, yang Anda lihat di sini guys, ini tuh Nightmare ternyata. Jadi ngebaca deskripsinya sekali lagi ya dari Terebi-kun atau dari mana, mohon maaf kalau Anda salah ya. Dan sekarang sudah diperlihatkan dengan jelas di episode 12 ini. Dan bahkan bagian ini ada di opening. Udah kayak di foreshadowing gitu guys ya. Jadi pas udah masuk ref, Zetsu kan kayak ada ngelawan bayangan-bayangan gitu. Nah itu si Nightmare yang ada di Capsem-Capsem ini. Tadi kan Ana udah nyebut ya soal Capsem yang keluar dari Capsem Dropper itu tercipta lewat alam bawah sadar yang ngegacanya. Kalau dihubungkan lagi sama Nightmare ini gimana? Bisa aja ya. Capsemnya itu tercipta dari keinginan Baku setelah dia itu mengalami kesialan dan sejenisnya. Jadi ingat, Baku itu pernah dapat kesialan apa? Kesambar petir. Dan mungkin akan jadi salah satu asal usul juga terciptanya plasma Capsem.
Entah di belakangnya lagi gimana penerapannya, terbentuk dari alam bawah sadar dulu, terus si kode nanti merespon, nangkap nightmare yang baru tercipta dari alam bawah sadar ini, terus dimasukin ke Capsem. Itu mengira-ngira aja guys ya, makanya bentuk nightmare-nya seperti Zetsu tapi tanpa belt. Ya ini teori ngasal aja guys ya. Bang, kok lama bahas openingnya ya? Nah, lu lihat sendiri nih, teorinya ini masih nambah terus guys. Teori-teorinya banyak kesinambungannya juga sama openingnya lagi ya. Santai aja nggak sih? Bahkan bisa Anda bahas kalau udah nyampe setengah atau bahkan 3/4 cerita nih Zetsunya ya. Barrier Nightmare berhasil dikalahkan oleh Nox dengan Breakam Buster mode launcher ya, yang sudah dicolok dengan Erase Capsem. Jadi keren coy, terakhir-terakhirnya ya. Nightmare-nya secara liar kayak masih mau nyerang si Nox, tapi Nox-nya ya santuy aja berdiri. Pas mau mukul, Nightmare-nya keburu jadi serbuk Nutrisari ya. Berarti barrier udah nggak bisa dipakai lagi dong sama Zetsu sekarang. Kan kecil juga ya kemungkinan ada Nightmare yang sama terus ditangkap dan nanti jadi Capsem. Ya nggak tahu juga. Tapi kan Baku ya bisa aja menginginkan itu dan nanti tercipta lagi Capsemnya. Bisa aja guys. Jadi menarik sekali ya episode kali ini dan sangat-sangat jauh lebih menarik dibandingkan episode kemarin. Jadi lewat teori-teori yang ada, ya kerasa Zetsu ini tuh jadi makin advance ceritanya. Apalagi setelah teori-teori yang dikuak di episode ini ya. Soal case-nya juga ya udah sedikit sesuai harapan Ane lah. Jadi dibikin simple aja, karena kan temanya ya cuman meteor jatuh gitu ya. Jadi nggak usah banyak jejelin teori ini itu, kayak kemarin kan detektif banget. Tapi yang jauh lebih menarik tentu ya ada di Nox ya, dan beberapa kebenaran yang dia ungkap seputar Capsem dan juga organisasi kode. Itu yang akan jadi bahan diskusi kita di video kali ini. Anda udah cukup banyak komentarin juga, jadi silakan giliran kalian di kolom komentar bawah. Kita tunggu penayangan episode berapa berarti? 13 guys ya. Akan ada debut dari Zetsu Paradigm Gravity berarti ya, sesuai dengan tema misinya juga ya. Meteor ya ini dikasih gravity. Nanti kita lihat ya, pasti ada nih andil Zetsu untuk menghindari kejatuhan meteor dengan form Paradigm Gravity ini. Yaudah guys, terima kasih banyak semuanya yang sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Kisau.